10 tips agar produktif dalam bekerja. Tidak perlu liburan panjang untuk bisa membuat orang jadi malas beraktivitas. Bahkan di suatu momen juga bisa saja seseorang mengalami penurunan kinerja dan menjadi malas melakukan sesuatu. Hal ini jelas tidak bisa dibiarkan karena menunda suatu hal. Terlebih lagi itu adalah pekerjaan, bisa berakibat fatal. Pekerjaan jadi tidak selesai, dimarahi atasan, pemecatan, dan lain sebagainya. Tapi tenang saja karena setiap masalah pasti ada solusinya. Ada berbagai macam cara atau tips agar bisa produktif dalam bekerja. Caranya akan dijelaskan di bawah ini. 10. Buat goal. Make a goal. Merasa sedang malas untuk melakukan adalah suatu hal yang wajar. Tapi bukan berarti kalian bisa malas-malasan selamanya. Tetap harus melakukan pekerjaan agar tidak dimarahi oleh atasan. Tapi bagaimana caranya agar bisa termotivasi untuk kembali bekerja? Salah satu caranya adalah dengan menciptakan catatan yang berisikan target apa saja yang ingin dicapai. Memo berisikan target yang ingin dicapai ini taruh di meja kerja kalian. Ini bisa menjadi pengingat kalian bahwa kalau malas bekerja, maka target yang diinginkan ini tidak akan tercapai. Ini bisa menjadi motivasi terbaik untuk bisa kembali bekerja dan bisa jadi orang yang lebih produktif lagi dari sebelumnya. 9. Jadwal kegiatan to-do list. Setelah liburan panjang pastinya semangat untuk bekerja masih berada di titik bawah. Meski tubuh berada di kantor tapi pikiran masih melayang entah kemana. Kalau bisa memutar waktu, ingin sekali rasanya kembali ke waktu liburan. Tapi hidup tidak bisa diputar kembali dan kita harus tetap bergerak maju. Kembali ke pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan. Agar bisa kembali bersemangat kembali bekerja, cobalah untuk membuat jadwal kegiatan. Buat apa-apa saja yang harus dikerjakan hari esok. Pastikan semua hal tersebut diselesaikan sesuai jadwal yang sudah dibuat. Tidak perlu langsung mengerjakan semua hal dalam satu hari sekaligus. Buat jadwal yang sekiranya masuk akal agar bekerja jadi semangat. 8. Start lebih awal. Jika di perlombaan, mencuri start adalah tindakan yang buruk karena melanggar peraturan dan sportivitas. Tapi ada beberapa hal yang jika kita mencuri start lebih dulu maka tidak apa-apa malah cenderung bagus. Mencuri start lebih awal ini bisa dilakukan agar bisa menjadi lebih produktif dalam menjalani hidup, apalagi di dunia kerja. Mencuri start bisa dimulai dari bangun lebih pagi dari biasanya dan berangkat kerja. Selain bisa terhindar dari macet, berangkat lebih awal bisa membuat lebih cepat sampai ke kantor. Dan di kantor kita bisa langsung mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya sudah disiapkan. Dengan bekerja lebih awal, maka selesainya juga bisa lebih cepat. Jika masih ada waktu kosong bisa dimanfaatkan untuk bersantai sejenak sembari merencanakan apa yang mau dilakukan besok harinya. 7. Jauhi hal-hal yang bisa mengganggu. Ketika mencoba untuk menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu, akan selalu ada saja gangguan yang bisa membuat kita mengalihkan fokus dari kerjaan ke hal lain. Contoh yang paling mudahnya adalah smartphone. Ada saja keinginan untuk membuka smartphone dan melihat ada apa sih yang terjadi di sosial media kita.
Memberikan peluang untuk melihat sosial media ini malah bisa membuat kita jadi tidak fokus ke kerjaan. Begitu sadar, kita ternyata sudah menghabiskan waktu beberapa jam hanya karena melihat sosial media. Agar fokus pada kerjaan yang ada di depan mata tidak teralihkan, maka smartphone ini kalau perlu disingkirkan saja. Hanya melihat smartphone kalau memang muncul notifikasi penting dari klien, atasan, atau keluarga. Selain daripada itu, sebisa mungkin jangan membuka smartphone agar bisa fokus pada pekerjaan. Tak hanya smartphone, hal lain yang juga bisa mengganggu fokus bekerja sebaiknya disingkirkan. 6. Jangan coba-coba multitasking. Multitasking adalah kemampuan seseorang melakukan lebih dari satu hal dalam satu waktu. Orang yang bisa multitasking bisa membagi fokusnya ke beberapa hal dan mengerjakan hal tersebut dengan baik. Alhasil, pekerjaan yang bisa diselesaikan bisa jadi lebih banyak dari biasanya. Tapi multitasking tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ada beberapa orang yang bisa melakukan multitasking dan ada juga yang tidak. Kalau kalian termasuk yang tidak bisa melakukannya, lebih baik bekerja saja seperti normal. Kerjakan pekerjaan satu persatu sampai selesai baru melakukan pekerjaan lainnya. Kalau memaksakan diri untuk multitasking, yang ada pekerjaan malah tidak selesai. 5. Buat prioritas. Ada banyak pekerjaan yang mengantre untuk diselesaikan. Tentu kalian pernah mengalami masa-masa ini. Rasa-rasanya pekerjaan jadi berat dan lama sekali selesainya. Jika hal ini tidak dicari jalan keluarnya, tidak menutup kemungkinan hanya sebagian kecil pekerjaan yang selesai dan pekerjaan lain jadi tidak selesai sesuai deadline. Stop mengerjakan semuanya dalam waktu bersamaan dan mulai buat catatan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Pastikan untuk mengerjakan pekerjaan yang memiliki deadline lebih dekat dan yang deadline-nya masih jauh bisa dikerjakan nanti. Tambahkan juga catatan berapa lama pekerjaan tersebut selesai agar tidak ngaret dari deadline. Semakin cepat dikerjakan maka bisa lanjut ke pekerjaan lain. 4. Berani katakan tidak. Terkadang kita hidup ingin memuaskan atau menyenangkan banyak orang. Di dunia kerja malah bisa lebih parah. Karyawan sering mengatakan oke, iya, atau setuju agar bisa mendapatkan manfaat positif dari orang banyak atau atasan. Kalau ini aplikasikan juga ke pekerjaan di mana ketika kita sedang banyak kerjaan lalu diberikan kerjaan lagi oleh atasan dan kita mengatakan iya, maka kerjaan akan semakin menumpuk dan mungkin saja tidak akan selesai. Terkadang boleh saja kita mengatakan tidak ketika memang kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan. Ketika pekerjaan sedang banyak-banyaknya dan malah mau ditambah lagi, katakan saja tidak dengan didahului dengan kata maaf. Ini jauh lebih baik daripada menerima saja pekerjaan yang diberikan dan pekerjaan tersebut dan yang mengantre jadi tidak selesai. 3. Istirahat sejenak. Bekerja terus-menerus dengan tujuan agar kerjaan cepat selesai memang tidak apa-apa. Tapi pasti kalian akan mengalami kelelahan suatu saat nanti. Dan kalau sudah benar-benar capek, tubuh pasti harus diistirahatkan. Berapa lama waktu istirahatnya bisa berbeda tiap orang.
Ada yang istirahat sebentar lalu bisa kembali bekerja lagi dan ada yang butuh waktu lama. Mengetahui limit dari diri sendiri adalah kunci penting untuk bisa menjadi orang yang produktif. Jika memang sudah lelah, ambillah waktu sebentar untuk istirahat. Jangan tunggu sampai benar-benar capek baru istirahat karena bisa saja untuk mulai bekerja kembali rasanya berat. Jika sudah merasa hampir lelah, segera istirahat sebentar lalu kembali lagi bekerja. 2. Berlatih bekerja lebih cepat. Ingin menjadi orang yang produktif menjadi keinginan semua orang. Bisa multitasking, semangat bekerja tinggi, menyelesaikan semua pekerjaan dengan cepat. Lalu bisa istirahat setelahnya. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Tapi rasa bosan, malas, dan capek bisa menjadi penghalang. Ada satu tips yang bisa dilakukan agar bisa menjadi lebih produktif, yaitu dengan bekerja lebih cepat dari biasanya. Ini jelas bukan cara yang mudah. Bekerja dengan mode normal saja terkadang sudah berat. Tapi untuk hal yang positif maka perlu usaha yang keras. Jika ingin produktif maka harus juga bekerja dengan lebih cepat dari biasanya. Caranya adalah dengan latihan. Upayakan fokus benar-benar tertuju pada apa yang ada di depan mata dan jauhi segala gangguan yang bisa memperlambat pekerjaan kalian. 1. Olahraga dan diet. Olahraga dan diet menjadi kunci penting dalam membantu kalian menjadi orang yang produktif. Seperti yang kita tahu bahwa melakukan olahraga secara rutin bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan. Dengan olahraga, tubuh akan jadi lebih fit, kuat, imunitas naik, memperbaiki postur tubuh, dan lain sebagainya. Ini membuat kita jadi sosok yang lebih kuat dalam melawan penyakit dan memiliki tenaga yang lebih dalam menghadapi aktivitas sehari-hari yang semakin kesini semakin berat. Lalu bagaimana dengan diet? Diet juga menentukan seseorang menjadi sehat dan kuat. Tak mungkin olahraga rutin tapi makan masih sembarangan karena manfaat dari olahraga tidak akan tercapai. Diet ada banyak dan menentukan diet mana yang harus dilakukan bisa membantu untuk menguatkan tubuh. Kombinasi olahraga dan diet ini bisa membuat tubuh lebih bertenaga dan tenaga yang lebih banyak ini bisa membantu dalam hal menyelesaikan kerjaan di kantor.